Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan semoga keluarga di rumah semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, hari ini kita akan membahas bab baru terkait akuntansi pajak. Jadi pastinya teman-teman kalau misalkan kita ngomongin masalah pajak, udah kita bahas yang telah lalu, dari mulai pajak 1 dan pajak 2. Dan teman-teman juga udah familiar bagaimana caranya menghitung PPh pasal 21, 22, 23, 24, 25, 26, PPh pasal 42. Dan hari ini kita akan diskusi terkait tentang akuntansi pajak. Jadi intinya adalah bagaimana caranya kita mencatat, ya, menjurnal apabila terjadi pengeluaran khususnya dalam hal pajak. Dan pastinya sangat bervariatif sekali ya, bermacam-macam PPh yang harus kita bahas, dan pastinya pembahasan tersebut disesuaikan dengan pajak yang berlaku. Contoh misalkan kalau kita ngomongin masalah PPh pasal 21, berarti nanti kita akan fokus kepada akuntansi pajak untuk PPh pasal 21. Misalnya kita membahas tentang PPh pasal 22, berarti kita bahas akuntansi pajak PPh pasal 22. Jadi intinya seperti itu, sesuai dengan pembahasannya pajaknya. Namun pada prinsipnya, kalau teman-teman sudah pernah belajar akuntansi, pastinya ini akan sangat lebih mudah sekali. Karena apa? Intinya cuma gitu-gitu aja sebenarnya sih. Maksudnya perputarannya, penggunaan jurnal ya gitu-gitu aja, tidak ada yang istimewa. Cuma mungkin teman-teman hari ini kita fokus di akuntansi pajaknya. Baik, tidak usah menunggu lama-lama, kita akan mencoba sharing bersama, membahas tentang akuntansi pajak yang kita awali dengan PPh pasal 21. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas PPh pasal 21, dan nanti kita akan membahas dengan cara soal-soal sederhana. Jadi nanti akan ada soal. Ini udah kalau kalian lihat di layar sudah muncul soal. Soal ini adalah soal sederhana, di mana soal ini yang nantinya akan digunakan sebagai penjelasan terkait PPh pasal 21 khususnya dalam akuntansi pajak. Baik, kita baca bersama-sama. Diketahui gaji Bapak Darussalam adalah sebesar 2.500.000. Pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong oleh perusahaan pemberi kerja sebesar 537 per tahun, dan per bulan senilai 44.750, dan iuran pensiun 50.000. Oke. Dalam soal ini mungkin tidak dijelaskan secara detail apakah beliau bagaimana dan bagaimana, apakah kawin atau tidak dan sebagainya, tidak ada penjelasan. Jadi mungkin soal ini dibuat memang khusus untuk gimana caranya kita memahami, intinya adalah bukan perhitungan pajaknya, tapi bagaimana cara kita mengakui pajak itu dalam penjurnalan. Baik, di sini kita bisa melihat ternyata ada soal bahwa Bapak Darussalam itu punya gaji 2.500.000, dan telah dihitung oleh pemberi kerja atau perusahaan yang tempat dia bekerja. Itu udah dihitung, ternyata gaji dia 2.500.000, dia per tahun itu mendapatkan potongan pajak PPh pasal 21 senilai 537.000 per tahun. Nah, setelah itu kemudian dibagi 12, hasilnya adalah 44.750. Ini membuktikan bahwasanya memberikan kemudahan kepada kita untuk mencatatnya. Ingat sekali lagi, saya berharap teman-teman masih ingat ya terkait masalah PPh pasal 21 ya, bagaimana cara menghitungnya. Oke, jadi hari ini kita bahasnya bukan di PPh pasal 21-nya, tapi bagaimana cara mencatat pada saat kita ada pengeluaran PPh pasal 21. Baik, maka jawabannya apa? Maka jurnal yang dibuat adalah yang pertama, pada saat pemotongan pajak atas pembayaran gaji per bulan. Oke, ini ngomongnya per bulan ya. Jadi pada saat gaji itu per bulan, maka kita debitkan adalah biaya gaji. Oke, di sini ada beberapa pendapat mengatakan ada yang langsung gaji, ada yang langsung biaya gaji. Sekali lagi, tidak usah diperdebatkan, intinya sama, bahwasannya pada saat kita mengeluarkan ini itu ada biaya yang dikeluarkan, ada gaji atau biaya gaji dan sebagainya, itu bisa ada ya, itu di debit 2.500.000 karena biaya bertambah.
itu di debit. Terus kemudian di sini ada iuran pensiun terutang senilai 50.000, PPh pasal 21 terutang senilai 44.750, dan kas dan bank 2405.250. Artinya apa teman-teman? Kenapa ini dikreditkan? Jadi di angka 2,5 ya, di angka 2,5 itu di dalamnya sudah termasuk yang namanya pajak PPh pasal 21 terutang. Definisi terutang di sini adalah yang harus dibayar. Ya. Terus kemudian di angka 2,5 di sini juga termasuk di dalamnya adalah iuran pensiun yang harus dibayar. Ya kan? 50.000 gitu. Jadi pihak perusahaan itu sudah mengeluarkan 2,5 dan rinciannya adalah bahwasanya Bapak Darussalam itu nanti menerima uang tersebut tidak utuh 2,5 tapi senilai 2.405.250. Jelas ya? Jadi kalaupun nanti Bapak Darussalam menerima uang 2.500.000, misalkan saja kasusnya adalah Bapak Darussalam ini mendapatkan gaji 2,5. Terus pihak perusahaan mengatakan, Pak Darussalam tolong silahkan dipotong sendiri, dibayar sendiri. Nah, berarti Bapak Darussalam dia akan menyisihkan uang senilai 94.750 yang harus disetorkan ke negara. Ya, atau disetorkan ke pajak. Maka pada saat itu Pak Darussalam harus menjurnal PPh pasal 21 terutang di debit, iuran pensiun terutang di debit, dan kas di bank 94.750. Itu contoh yang paling sederhana. Terus kalaupun ternyata yang motong itu adalah dari perusahaan dan yang nyetorkan perusahaan, pun jurnalnya sama. Ya, pun jurnalnya sama, nggak ada bedanya, gitu kan. Dan kalaupun nanti, jadi kalau misalkan ini kan kalau dari jurnal yang dibuat nomor 1 dan 2 ini kasusnya adalah pada saat yang menjurnal adalah perusahaannya. Jadi perusahaannya mengakui bahwasanya biaya gajinya sekian, kemudian iuran pensiun, PPh pasal terutang, dan kas di bank sekian, gitu. Terus kemudian diperjelas lagi pada saat perusahaan menyetor kas negara, maka PPh pasal 21 terutang di debit, kemudian kas di bank senilai 94.750. Nah, emangnya kayak gitu. Nah, pada saat terjadi pemotongan seperti ini, kalau misalkan ternyata Pak Darussalam disuruh motong sendiri, artinya suruh izin sendiri, berarti nanti Pak Darussalam dia akan menerima kas ya senilai berapa? 2.500.000 dan kemudian pada pendapatan senilai 2.500.000. Nah, nanti dari situ nanti akan mengurangi kas senilai 94.750 untuk iuran pensiun terutang dan PPh pasal 21. Jelas ya di sini ya. Jadi pada prinsipnya setelah kejadian ini pastinya kalau misalkan memang yang motong dari pihak perusahaan ataupun nanti dari pihak Pak Darussalamnya sendiri yang menyisihkan uangnya dari penghasilan dia, pendapatan dia, maka setelah dia menghitung kemudian membayar, dia melapor. Jangan lupa itu. Jadi setelah dihitung, dibayar, kemudian dilaporkan bahwasanya saya telah membayar. Nah, nanti biasanya nanti kerjasama sama bagian keuangan menyampaikan SPT masanya. Oke, itu untuk contoh PPh pasal 21. Jadi jurnalnya seperti ini. Oke. Terus kemudian ada contoh lain misalkan. Di sini sama, yaitu Pak Tugiat kawin dan bekerja dengan gaji 6 juta per bulan. Terus kemudian diberikan tunjangan keluarga senilai 200.000, iuran pensiun 150. Adapun setelah dilakukan perhitungan pajak Pak Tugiat sebesar 214. Nah, jadi ternyata pajaknya itu senilai 214. Gampangannya kayak gitu. Kita buat seperti itulah ya. Jadi memang untuk mempermudah aja perhitungannya. Maka jurnal yang dibuat bagaimana? Oke, sama. Jadi yang pertama, pada saat pemotongan pajak atas pembayaran gaji per bulan, maka perusahaan akan mencatat gaji dan tunjangan. Jadi gaji dan tunjangan itu senilai 6.200.000. Ya. Jadi teman-teman, kalau kemarin kita bahas PPh pasal 21, otomatis kita mengenal yang namanya ada
penerimaan bruto atau pendapatan bruto, belum lagi tunjangan-tunjangan. Nah, itu sama seperti ini. Jadi ini gaji 6 juta, terus tunjangan 2 juta. Terus kemudian iuran pensiun senilai 150.000, PPh pasal 21 terutang 214 dan kas bank 5836. Jadi di dalam 6,2 itu ada iuran pensiun, PPh pasal 21 terutang dan kas dan bank, dan aslinya gajinya setelah bersih totally itu sekitar 5.836. Itu yang dikeluarkan oleh perusahaan. Terus kemudian pada saat perusahaan membayar ke kas negara, maka diakuinya sebagai PPh pasal 21 terutang, iuran pensiun terutang pada kas dan bank. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi memang pada prinsipnya di sini perusahaan tetap memberikan cover ya, mengcover dan mencatat bagaimana caranya Pak Dukiat dan Pak Darussalam tersebut memang benar-benar sudah membayar pajak dan juga membayar iuran pensiun terutang. Dan sebagai warga negara yang baik, orang yang telah membayar pajak, maka Bapak Darussalam dan Bapak Dukiat itu harus minta, kalau misalkan perusahaan yang motong ya, dia harus minta yang namanya SPT atau mungkin surat pemberitahuan yang memang sudah dilaporkan bahwasanya gaji dia sudah dipotong PPh pasal 21. Itu yang paling penting. Ya. Dan sekarang sistemnya juga menggunakan online, jadi bisa dicek secara langsung lewat online. Nah, gitu. Itu teman-teman untuk PPh pasal 21. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan nanti silahkan tanyakan di WA atau nanti bisa di kolom komentar di YouTube. Oke. Baik, selanjutnya setelah kita membahas PPh pasal 21, kita akan membahas bab selanjutnya, yaitu terkait PPh pasal 22. Jadi ini PPh pasal 21. Sekarang kita PPh pasal 22. Semoga teman-teman masih ingat PPh pasal 2 tentang masalah apa. Oke, jadi ini ada soal sederhana juga terkait PPh pasal 22. Jadi di sini kasusnya adalah PT Adi Agung adalah distributor semen. Ya, masih ingat ya? Kalau ngomongin semen, ngomongin baja, mesti ingat PPh pasal 22. Ekspor impor. Oke, yang telah menjual semen senilai 400 juta kepada PT AK senilai secara tunai ya, senilai 400 juta. Jadi PT Adi Agung ini dia distributor semen dan dia jual semen 400 juta kepada PT AK, PT EK harusnya, PT EK secara tunai. Adapun tarif PPh pasal 22 sebesar 0,2 dari DPP PPN. Ayo, masih ingat nggak DPP PPN? DPP PPN itu kepanjangannya adalah dasar pengenaan pajak bertambah nilai. Jadi kalau sudah ada PPN-nya berarti keluarkan dulu, tapi kalau belum ada ya sudah, gitu kan. Dan di sini kasusnya belum ada PPN-nya, jadi langsung kita bisa kalikan. Maka jurnal yang dibuat oleh PT Adi adalah pada saat terjadi transaksi. Jadi PT Adi Agung distributor itu pada saat terjadi transaksi, maka kan dia bayar, kan dia jual, kemudian dia dapat uang, berarti ada kas dan bank. Kalian bisa nulisnya kas atau dan bank ya. Jadi ini kebetulan saja jurnal yang dibuat, akun yang dibuat adalah kas dan bank. Sebenarnya kalau kalian hanya cuma nulis kas pun tidak masalah gitu ya. Jadi jangan dipermasalahkan apakah harus kas dan bank ya. Dan kas misalnya kita misalkan kas gitu. Ada kas masuk senilai 401. Ya. Terus kemudian terjadi penjualan di kredit senilai 400 juta. Penjualan keluar kan. Terus kemudian ada PPh pasal 22 terutang yang dibayar itu senilai 1 juta rupiah. Jadi PT EK itu membayarnya senilai 401 juta rupiah. Ya. Kemudian saat menyetor PPh pasal 22, maka PPh pasal 22 terutang pada kas dan bank senilai 1 juta. Nah, jelas ya di sini ya. Jadi kelihatan pada saat transaksi seperti apa, uang kas masuk, dan pada saat menyetor seperti apa. Oke, terus kemudian untuk jurnal yang dibuat oleh PT EK. Jadi pada saat membeli barang ya, itu terjadi pembelian senilai 400 juta.
Terus kemudian PPh pasal 22 senilai 1 juta dan kas dan bank senilai 401 atau kas saja itu 401 juta rupiah. Jadi kenapa harus pembelian? Ya pembelian bertambah otomatis, terus kemudian ada pengeluaran 401 dan PPh pasal 22. Kemudian saat kredit pajak, jadi misalkan saja yang nyetor ya, yang nyetor itu adalah PT EK atau mungkin sudah dibayar cuma yang lapor ke PT EK, maka PT EK harus mengakui kredit pajak senilai PPh pasal 22 terutang yang harus dibayar, kemudian di kreditnya adalah PPh pasal 22 senilai 1 juta rupiah. Nah, artinya apa? Artinya PPh-nya sudah dikeluarkan. Ya, jadi PPh-nya sudah dikeluarkan senilai 1 juta rupiah. Ya, jelas ya di sini ya. Jadi teman-teman pada saat melihat jurnal ini, teman-teman paham bahwasanya PPh pasal 22 terutang pada saat dia terjadi transaksi itu di situ dibuktikan bahwasanya yang harus dibayar. Dan kemudian saat menyetor baru dikeluarkan kas pada kas dan bank. Kemudian saat diakuinya PT EK dikreditkan, maka PPh pasal 22 terutang pada PPh pasal 22 senilai 1 juta. Gampang kan? Jadi sebenarnya jurnalnya sederhana sih gitu kan. Nggak ribet yang mungkin kalian pikirkan mungkin ya. Jadi sangat sederhana sekali. Nah, ini untuk PPh pasal 22. Jadi teman-teman perlu diingat-ingat caranya seperti ini, cukup sederhana sekali ya, jadi nggak susah-susah amat. Kemudian yang ketiga kita akan membahas pajak penghasilan untuk pasal 23 ya. Untuk pasal 23 semoga teman-teman masih ingat ya, bunga pinjaman tapi bukan bank ya. Jadi ini ada contoh PT Nakula membayar bunga pinjaman kepada PT Sadewa senilai 200 juta rupiah. Atas pembayaran tersebut dipotong PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto. Oke. Maka jurnal yang dibuat oleh PT Nakula adalah pada saat membayar bunga berarti diakui sebagai biaya bunga. Oke. Perhatikan soalnya. Jadi PT Nakula ini dia membayar bunga pinjaman kepada PT Sadewa. Oke. Jadi pada saat membayar bunga ya, membayar bunga kepada PT Sadewa, jadi diakui sebagai biaya bunga. Oke. Terus kemudian di sini jurnalnya adalah penjualan. Ya, penjualan ya. Sebentar, ini ada kesalahan mungkin penjualan ya. Sepertinya bukan penjualan. PPh pasal 23 untuk PT Nakula itu bukan penjualan ya. Itu saya copy paste yang salah itu saya salah nulis, itu bukan penjualan tapi adalah kas bank. Nah ini mohon maaf ya, jadi ini kas dan bank. Jadi untuk nomor 1 pada saat membayar bunga, saya ulangi ya, pada saat membayar bunga itu debitnya adalah biaya bunga pada PPh pasal 23 terutang dan kas dan bank ya. Itu penjualan salah ya, biasa. Kalau salah berarti kelihatan kalau asli asli copy paste ya, copy paste sampingnya ya. Jadi untuk membuat slide ini pun saya juga harus memastikan tidak ada yang salah, tapi tidak masih ada yang salah. Oke, jadi biaya bunga sekali lagi 200 juta. Terus kemudian PPh pasal 23 terutang 30 juta. Dari mana 30 jutanya? 200 juta kali 15% ya. Terus penjualan senilai 170. Kas senilai 170 juta. Oke, jelas ya. Jadi ini ada kesalahan redaksi. Nanti silahkan kalian tulis ya. Pada saat membayar bunga, ini saya ulangi lagi, biaya bunga debit, PPh pasal 23 terutang kredit, dan kas bank 170. Oke, itu pada saat membayar bunga. Kemudian saat menyetor kas negara, itu adalah PPh pasal 23 terutang 30 juta dan kas bank 30 juta. Nah, ini untuk kita membayar PPh pasal 23 gitu. Ini contoh yang paling sederhana ya. Jadi pada saat kita menyetor kas negara seperti itu. Kemudian untuk jurnal yang dibuat oleh PT Sadewa, yaitu saat penerima bunga
ini kita nggak melihat ini ya teman-teman, nggak melihat modalnya ya. Jadi pasti nanti kalau kayak gini, nanti di akhir periode mesti nanti ada adjustment biasanya untuk mengetahui debit kreditnya lebih detail lagi. Tapi saya ingin menyoroti di sini adalah teman-teman melihat debit kreditnya sesuai dengan debit kreditnya gitu. Jadi kalau misalkan dibuat kasus ini nggak mungkin balance ya, nanti kalau dibuat di bayang-bayang gitu dilihat kayak nggak mungkin balance, pasti nanti ada adjustmentnya. Oke, adjustmentnya nanti kapan ya, nanti penyesuaian pada saat nanti ada tutup buku dan sebagainya. Baik, maka jurnal dibuat oleh PT Sadewa bagaimana? Saat menerima bunga, kalau tadi kan saat membayar bunga Nakula, saat menerima bunga berarti kas dan bank senilai 170 juta, PPh pasal 23 30 juta, dan penghasilan bunga senilai 200 juta. Jadi 200 juta itu termasuk dalamnya ada PPh pasal 23. Kemudian saat dikreditkan, maka PPh pasal 23 terutang yang harus dibayarkan. Kemudian pada PPh pasal 23 senilai 30 juta. Oke, teman-teman jangan bingung apa artinya PPh pasal 23 terutang dan PPh pasal 23. PPh pasal 22 terutang sama PPh pasal 22. Artinya gini, kalau PPh pasal 22 terutang itu berarti yang harus dibayarkan. Ya. Yang harus dibayarkan, yang wajib untuk dibayarkan, yang harus dikreditkan segera, gitu kan. Tetapi kalau PPh pasal 23 dia hanya cuma beban biasa aja. Dia hanya cuma sebagai potongan biasa aja, potongan PPh pasal 23, tapi belum tentu menjadi terutang. Oleh karena itu harus terutang, itu harus diakui. Maka pengakuannya di sini harus jelas bahwasanya sudah diakui sebagai terutang, ya udah PPh pasal 23. Makanya pada saat PT Sadewa itu menerima bunga, dia hanya sebagai potongan PPh pasal 23. Maka kalau sudah dikreditkan, diakui, maka PPh pasal 23 debit terutang pada PPh pasal 23. Seperti itu ya. Oke, sekarang coba kalian lihat di gambar ini polanya. Jadi sebenarnya pola jurnalnya sangat sederhana sekali. Intinya kalau ada penerimaan itu masuk kas, ya nggak sih? Kemudian kalau terjadi transaksi, kalau itu penjualan berarti di kreditnya penjualan, penerimaan transaksi berarti kas dan bank. Kemudian kalau ada pengeluaran biaya berarti biaya bunga kalau ada biaya bunga. Nah, gampangnya seperti itu. Jadi ini sebenarnya polanya sangat sederhana sekali, tidak ribet dan cukup mudah untuk dipahami. Oke, next. PPh pasal 21 sudah, PPh pasal 22 sudah, sekarang PPh pasal 23 juga sudah. Sekarang kita masuk ke PPh pasal 24. Ya, bagaimana untuk jurnalnya PPh pasal 24? Oke, 24 tidak ada ya, karena 24 itu terkait masalah perusahaan dalam negeri dan luar negeri, jadi nggak termasuk. Kita langsung lanjut ke PPh pasal 25. Semoga teman-teman masih ingat ya PPh pasal 25. Jadi ini PPh pasal 25 itu masalah angsuran pajak. Jadi ini nggak saya buat contoh karena mungkin terjadi repetition ya. Sekali lagi jurnal yang dikeluarkan terjadi repetition. Jadi pada saat setoran pajak itu PPh pasal 25 pada kas dan bank. Kemudian saat pengakuan PPh terutang berarti PPh terutang pada PPh pasal 25. Ya, ini repetition aja. Jadi PPh pasal 25 paling cuma gini aja, tidak ada yang istimewa. Jadi intinya adalah kalau pada saat menyetorkan pajak PPh pasal 25 pada kas dan bank, pada saat pengakuan yaitu saat pengakuan itu disebut sebagai PPh pasal 25 terutang pada PPh pasal 25. Oke, sekarang kita masuk ke PPh pasal 26. Masih ingat ya, PPh pasal 26 itu ada terkait tentang masalah ini wajib pajak luar negeri ya. Oke, baik badan maupun pribadi. Sekarang ada contoh, PT Bejo membayar premi asuransi kepada Nikimura sebesar 30 juta dengan perkiraan penghasilan neto sesuai keputusan Menteri Keuangan sebesar 50%. Kalian silahkan cari di bukunya Mardiasma atau di bukunya Pak Hafiz terkait masalah ini. Ini ada contohnya. Jadi perhitungannya adalah PPh pasal 26 dikalikan dengan perkiraan penghasilan, kemudian dikalikan lagi dengan tarifnya. Dan di sini hasilnya adalah 3 juta. Maka pada saat terjadi potongan PPh pasal 26, maka yang didebit pertama kali adalah premi asuransi
senilai 30 juta. Di dalamnya itu ada PPh pasal 26 terutang, dan premi tersebut terjadi pengeluaran, jadinya kas dan bank senilai 27 juta rupiah. Jelas ya. Kemudian saat terjadi penyetoran kas di bank, kas PPh pasal 26 ke kas negara, maka PPh pasal 26 terutang pada kas dan bank senilai 3 juta rupiah. Jelas ya. Jadi itu terkait PPh pasal 26. Ada contoh lain misalkan. Contoh lain yaitu PPh, ini udah masuk PPh pasal 4 ya. Oke. Jadi PPh pasal 26 terkait masalah untuk luar negeri. Ya, jadi teman-teman masih ingat ya. Terus kemudian ada lagi misalkan ada orang gaji. Jadi misalkan orang luar negeri yang mendapatkan penghasilan di Indonesia dan sebagainya, ya berarti tinggal dikalikan aja berarti nanti rumusnya hampir sama seperti PPh pasal 21. Ya. Cuma nanti yang berubah adalah tulisan PPh pasal 26 terutangnya. Oke, jelas ya. Oke. Jadi sebenarnya sangat sederhana sih, tidak ribet yang kalian pikirkan mungkin. Atau mungkin teman-teman juga menganggap ini suatu hal yang sederhana, jadi saya lebih mudah untuk menjelaskannya. Baik, sekarang PPh pasal 25 selesai, 26 selesai. 26 udah tahu ya contohnya seperti apa. Kalau masalah gaji tadi, gaji orang luar negeri, bisa menggunakan PPh pasal 21 contohnya. Tapi cuma nanti akunnya harus berubah, bukan PPh pasal 21, jadi PPh pasal 26 terutang. Oke, sekarang kita masuk ke PPh pasal 4 ayat 2. Ini kayaknya terakhir ya, PPh pasal 4 ayat 2 nih. Jadi PT Bank membayar, ada PT Bank membayar bunga sebesar 10 juta rupiah kepada PT Sindu atas deposito jumlah yang dibayarkan. Jadi ini bank ya. Jadi kalau PPh pasal 4 ayat 2 itu adalah deposito yang dari bank. Ya. Beda sama PPh pasal berapa tadi? 23 ya. Nah, itu. Jadi itu terkait tentang PPh pasal 42. Nah, ini maka jurnal yang dibuat PT Bank adalah pada saat pengakuan beban bunga itu biaya bunga. Saya mengulangi lagi soalnya ya. Jadi PT Bank membayar bunga. Jadi karena PT Sindu itu dia punya deposito di PT Bank, maka bank wajib untuk membayar bunga. Maka pada saat pengakuan beban bunga itu, maka diakuinya sebagai biaya bunga pada hutang bunga, kemudian PPh final. Ya, jadi teman-teman jangan bingung nanti pada saat kenapa kok hutang muncul ya gitu kan. Nah, karena memang untuk PPh pasal 4 ayat 2 kan kita ngomongin tentang masalah bunga bank ya. Nah, pada saat bunga bank itu kan terjadi pada saat nasabah itu datang, terus kemudian dia membawa uang, kemudian didepositokan, ya, maka itu diakuinya sebagai penerimaan, terus kemudian nanti muncul namanya hutang bunga, ya, masih ingat kan? Jadi kalau teman-teman punya deposito, mereka kan punya hutang bunga ya, jadi ada hutang yang harus mereka bayarkan terkait tentang masalah bunga. Nah, jadi itu mengapa diakuinya sebagai hutang bunga. Karena pada prinsipnya kalau kita nabung di bank, bukan syariah ya, bukan syariah ya, tapi yang yang konvensional itu mereka punya hutang sama kita, yaitu hutang bunga, gitu. Jadi hutang bunganya jadi hutang waktu itu hutang bunganya bertambah, gitu kan. Nah, di sini biaya bunga. Makanya beban bunga pada 10 juta, kemudian hutang bunga 8 juta dan PPh final senilai 2 juta. Gitu kan. Terus pada saat pembayaran, ya. Ini kan pada saat pengakuan beban bunga ya, paham nggak sih? Beban bunga, beban. Jadi kita mengakui ada beban bunga. Kemudian saat terjadi pembayaran beban bunga tersebut, nah ini perhatikan, maka hutang bunga 8 juta kita bayarkan tuh, kemudian PPh finalnya 2 juta, kas dan bank 10 juta. Jadi dari 10 juta tadi itu ternyata di dalamnya itu ada bunga senilai 8 juta dan PPh finalnya 2 juta, gitu. Jelas ya. Jadi bunganya sebesar 10 juta. Biaya bunganya 10 juta.
terus kemudian hutang bunganya 8 juta dan PPh final 2 juta. Kemudian saat terjadi pembayaran beban bunga, jadi saat dibayarkan kepada PT Sindu, maka di debitnya adalah hutang bunga 8 juta, PPh finalnya 2 juta dan kas dan bank 10 juta. Itu contoh yang PPh final untuk yang bunga bank. Sekarang kita masuk ke contoh kedua. Tuan Budi memperoleh hadiah undian sebesar 100 juta. Maka dengan PPh pasal 4 ayat 2 hadiahnya ya yang diundi itu 25%, maka jurnal dibuat adalah kas dan bank 75. Jadi Tuan Budi nanti akan menerima uang 100 juta. Cuma pecahannya adalah 75 juta untuk masuk ke kasnya dia, PPh finalnya 25 juta. Kan biasanya gitu. Kalau yang mendapatkan hadiah, dia yang harus bayar pajak dan pemenang. Biasanya kayak gitu. Baik teman-teman semuanya, itu kita diskusi hari ini tentang PPh pasal 21, 22, 23, 25, 26, PPh pasal 4 ayat 2. Jadi sebenarnya gini intinya tuh jurnal itu sangat gampang teman-teman, tidak ribet dan tidak mudah. Sebenarnya tergantung kita menganalogkannya aja gitu. Dan perlu diingat teman-teman bahwasanya pada saat kita melihat soal seperti ini, yang kalian soroti adalah bagaimana cara mencatatnya dia dan bagaimana pengakuan dia. Gampangnya kayak gitu. Jadi tidak seperti kita membahas tentang akuntansi keuangan lanjutan atau akuntansi keuangan dasar ya, tapi lebih pada menyoroti soalnya. Oleh karena itu nanti pada saat kita membuat kalian menjawab soal, pastikan Anda benar-benar membaca apa yang kira-kira ditanyakan di situ. Pengakuannya kah, pembayaran kahnya, atau masuk kas negaranya bagaimana. Baik teman-teman, itu diskusi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan yang harus kalian tanyakan, silahkan tanyakan di WA secara langsung atau melalui kolom di YouTube. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Insya Allah kita ketemu lagi di jam yang sama. Insya Allah kita akhiri mata kuliah hari ini dengan baca Kafatul Majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, see you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.